Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, saya ikuti dari TikTok semalam bahwa banyak menjadi potensial di polling TikTok ini begitu kan ya. Karena ini secara live begitu mengatakan bahwa iya Anies Baswedan bisa menang satu putaran. Kenapa? Karena di situ sudah dijelaskan bahwa Anies Caimin itu sudah 54,90%. Artinya itu sudah menang satu putaran kalau sudah 50 begitu kan. Dibandingkan dengan Ganjar 14%, terus kemudian Prabowo 30%. Ini survei dari dari netizen ya, dari TikTok begitu. Itu sudah menunjukkan yang sangat luar biasa begitu ya. Angka yang sangat fantastis di situ begitu. Jadi perdebatan-perdebatan selama ini apakah polling itu berpengaruh? Iya, sangat berpengaruh begitu. Karena pada hakikatnya sebagai tolak ukur ya kepada masyarakat, sebagai tolak ukur siapa sih sosok pemimpin di situ begitu. Di Twitter ya juga menang begitu kan ya. Di polling-polling apapun itu Anies Caimin ini menang ya, apalagi di TikTok begitu. Wah, sangat luar biasa, banyak sekali yang membuat polling tapi tetap dukungannya adalah tetap Anies Baswedan yang dipilih situ begitu. Ya bisa saja analisis saya bahwa dalam kalkulasi polling ini begitu kan ya bisa saja di putaran di putaran pertama atau di putaran kedua bisa saja itu adalah Anies Caimin begitu kan. Anies Caimin, Prabowo atau Gibran begitu. Kira-kira seperti itu begitulah. Tetapi saya rasa perdebatan-perdebatan ini menunjukkan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, saya bacakan dulu komentar-komentarnya ini ya. Semoga satu putaran agar lebih efisiensi. Amin menang. Insya Allah begitu kan ya. Karena kekuatan ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa di masyarakat begitu ya. Apalagi di generasi Z begitu kan ya. TikTok ya, terus kemudian Twitter itu sangat mendukung ya Anies Caimin ini begitu. Intinya adalah satu, Bawaslu dan KPU-nya kawan ya, semoga nggak bisa di style ya, rakyat nggak gaspol ya, insya Allah tenggelamkan PDP sekutunya. Amin, amin, amin. Ini banyak ya yang mendukung amin, amin, amin ya. Tetap jargonnya adalah koalisi perubahan ya. Kalau keyakinanku satu putaran Pak Anies dapat di atas 60%. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu begitu ya. Kenapa? Karena Anies Caimin bayangkan begitu ya. Di tubuh NU sendiri begitu yang ada di Gerindra, banyak yang kemudian menurut polling ada 13% yang kemudian ingin gabung kepada Anies Baswedan. Itu menunjukkan yang sangat angka yang fantastis begitu ya. Apalagi di kalangan-kalangan dari Ganjar sendiri pasti akan masuk lagi kepada Anies Baswedan begitu kan. Karena sosok dari wakil Caimin ini menjadi magnet luar biasa kalau menurut saya begitu ya. Amin, amin, amin. Ini amin, amin ya. Semoga saja mau lihat ada termehek-mehek dan termewek-mewek ya. Juga termencret-mencret. Hahaha katanya begitu ya. Yang tengah sama kanan auto ya disqualified ya. Karena pada nggak punya pasangan. Ya itu kan sudah jelas di situ pasangannya begitu kan ya. Kalau simulasinya adalah Anies Caimin begitu, Ganjar Prabowo Gibran di situ begitu, atau Ganjar Sandi atau Ganjar Erick Thohir atau Ganjar Mahfud MD, itu sudah jelas di situ pilihannya begitu. Maka kemudian yang menjadi perhelatan yang sangat luar biasa dan fantastis ini adalah Caimin begitu kan. Itu sudah masuk buat putaran pertama. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu ya. Bahkan banyak sekali, semoga Allah ridai pasangan amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah satu putaran ya. Maka dari sinilah yang kemudian kami dengan teman-teman begitu kan, seluruh masyarakat Indonesia dan lapisan-lapisannya begitu kan, kita bergandengan tangan bersama untuk menuju perubahan yang sangat luar biasa ini. Perubahan ya, kemajuan bangsa kita, kesejahteraan bangsa kita begitu ya. Siapa lagi kalau bukan sosok Anies Caimin ini begitu kan. Sudah saatnya begitu kan. Anak muda yang memimpin begitu kan. Kira-kira seperti itulah ya. Karena punya pengalaman dan prestasi yang sangat luar biasa, maka kemudian ya saya yakin bahwa Anies Caimin ini menjadi sangat yang potensial begitu di masyarakat. Maka harus bergandengan tangan teman-teman ya. Survei dari mana Pak? Ya ini polling dari TikTok begitu ya. Sehebat apapun yang menetapkan menang kalahnya itu di KPU ya. Dan yang akan mengukuhkan itu adalah MK saat ada gugatan. Saya kira ya kalau didasari dengan undang-undang yang ada, terus kemudian diperketat, dijaga di situ, insya Allah ada kemenangan besar begitu kan. Maka disinilah yang kemudian kalau teman-teman berada di lapangan, berada di TPS begitu kan, maka kemudian kita harus begitu ya jaga ya sebaik-baiknya di situ begitu ya.
Bahkan betul kan ya firasat saya, Pak Prabowo masih lebih banyak yang didukung polling tersebut daripada Pak Ganjar ya. Kalau pemilu berlangsung jujur pasti satu putaran, insya Allah satu putaran. Kita tunggu saja bagaimana nanti begitu ya. Bahkan apalagi kalau Gibran masuk kepada Pak Prabowo, sudah jelas di depan mata kekalahan itu adalah Pak Ganjar begitu ya. Itu di putaran pertama sudah tidak bisa dipungkiri itu begitu ya. Siapa sih yang tidak tertarik jadi cawapres? Saya kira cawapres itu sangat menarik sekali begitu ya. Bahkan di satu sisi lawan berat Anies ya, kejujuran petugas yang menghitung suara di pusat ya. Pemilu nanti masih pakai kardus digembok nggak sih? Ya pastilah di situ begitu. Wajar karena inilah negara demokrasi begitu kan. Ya tentu kita harus ikutilah begitu ya. Yang 30% kok kayaknya anaknya si Ono. Betul begitu kan. Ya karena pilihannya katanya antara antara Gibran dengan ya Erick Thohir, bisa saja seperti itu begitu ya. Hanya pemilu jujur yang bisa memenangkan Anies Mohaimin. Ya insya Allah ada kejujuran yang sangat luar biasa, kita harus jaga bersama-sama begitu kan. Karena politik itu bisa saja dimainkan begitu ya. Bahkan ya mau 1, 2, 3, 4 putaran pemenangnya sudah ditentukan. Yang ditentukan menang kalah di IT teknologi. Siapa yang mampu beli dan bayar IT, ya dialah keluar sebagai pemenang. Belum tentu juga begitu kan. Karena dalam proses dalam demokrasi kalau masyarakat dijaga dengan ketat begitu kan ya, mulai dari A1 ya, lalu kemudian ke KPU dijaga, Bawaslu dijaga, insya Allah ada kemenangan yang sangat fantastis begitu kepada Anies Caimin ini begitu. Yang penting ya jujur dan adil begitu ya. Kalau jurdinya insya Allah bisa menang, tapi kalau curang dia bisa saja kalah katanya begitu ya. Tunggu saja begitu bagaimana nanti proses dalam demokrasi ini begitu ya. Karena Anies Baswedan di luar partai yang kemudian pengusung ya seperti PKS, seperti PKB, seperti Nasdem, ada Partai Umat dan Partai Masyumi di situ begitu ya. Walaupun sama-sama masih belum non parlemen begitu, saya kira ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa di situ begitu ya. Apalagi ini bersatu NU dan Muhammadiyah. Wah, ini sangat cocok begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan ya, asalkan jangan ya curang katanya begitu. Ada kemenangan besar terhadap Anies Baswedan ya. Tetapi saya rasa perdebatan-perdebatan seperti ini saya kira ya, sudah cukup lah kan dan sudah saatnya Anies Caimin ini harus dijaga dengan ketat begitu kan. Harus dijaga di TPS. Setiap daerah-daerah masing-masing teman-teman harus paham itu bahwa di TPS nanti kan A1 kan tidak bisa sebagai saksi, maksudnya sebagai saksi itu jangan sampai ya disogok dengan berbagai hal. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.